Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan praktikum CAD kita hari ini. Di perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat gambar proyeksi assembly sebagai persiapan untuk membuat gambar teknik drawing assembly. Baik, di perkuliahan yang lalu ya, kita akan melanjutkan file yang sudah kita buat sebelumnya. Kita open dulu, jalankan AutoCAD Mechanical-nya. Terakhir, kita sudah sampai kepada pelajaran pembuatan gambar proyeksi assembly. Oke. Kita sudah sampai ini terakhir. Dan pelajaran selanjutnya kita akan belajar bagaimana membahas cara membuat drawing assembly. Dari referensi gambar teknik yang kita pelajari, ya, di sini ada satu set gambar teknik untuk alat yang disebut masinis jack. Satu set lengkap terdiri dari 4 halaman ya, dimana halaman pertama sebagai gambar induk yang disebut dengan drawing assembly. Kemudian gambar kedua, ketiga, dan keempat ini adalah gambar detail drawing ya, untuk komponen penyusun masinis jack. Jadi informasi yang ada di gambar drawing assembly yang berupa part list di sini itu harus match atau sinkron dengan data yang ada di gambar detail drawing ya, untuk komponen penyusun masinis jack. Kalau di sini di part listnya komponen base nomor 1, kemudian swivel dan bolt ini untuk gambar detail nomor 2, kemudian standard nut, lock nut, dan screw untuk gambar detail nomor 3. Maka pada saat pembuatan gambar detail komponennya itu harus sinkron ya. Ini gambar base tadi 01, swivel dan bolt ini 02, kemudian standard nut, lock nut, dan screw untuk gambar detail ketiga. Baik, sebelum kita masuk ke pembuatan drawing assembly ya, kita akan belajar membuat bagaimana tampilan gambar teknik untuk drawing assembly itu tampilan seperti ini. Sebelum kita masuk ke sini, kita cek lagi ya bagaimana pembuatan gambar proyeksi assembly yang telah kita buat di pertemuan sebelumnya. Kita cek ya per tampak ya, mulai dari tampak depan, tampak kanan, dan tampak atas. Kita cek apakah semua komponennya sudah lengkap. Jumlah komponen penyusun masinis jack kan ada 6 komponen. Kita cek di gambar proyeksi tampak depan untuk assembly. Base ada, swivel ada, kemudian bolt dan nut ada, kemudian lock nut ada, dan screw juga ada. Berarti lengkap. Gambar proyeksi tampak kanan kita cek juga, base ada, swivel ada, bolt ada, standard nut ada, lock nut ada, dan juga screw juga ada. Kemudian gambar proyeksi tampak atas kita cek, base ada, kemudian swivel ada, kemudian juga bolt ada, kemudian standard nut juga ada. Standard nut ada. Tapi di sini sepertinya ada yang masih kurang ya. Kita cek di sini. Kita cek kekurangannya kelihatannya ada di gambar potongan di sini yang masih belum bukan gambar potong, gambar putus-putus ya, karena tampak yang tidak kelihatan langsung ini masih belum lengkap. Lagi pula di tampak atas ini hanya 4 komponen, kurang 2 komponen lagi. Jadi kita sempurnakan dulu gambarnya sebelum kita masuk ke gambar drawing assembly. Di sini untuk blok komponen bolt atas kita klik 2 kali untuk kita edit. Ya, ini reference edit untuk bolt atas, kita klik OK. Nah, di sini lihat bagian yang tidak kelihatan, harusnya kan putus-putus. Ini masih belum putus-putus. Ini kita perbaiki. Di sini kita klik di tab home, lalu pilih di modify, klik break at point. Klik ya sketch yang akan kita break nih dengan titik breaknya di sini. Lalu klik kanan, klik kiri repeat break at point, klik ini dengan titik breaknya di sini. Lalu klik kanan, lalu klik kiri break repeat break at point lagi. Kita klik sini, lalu batasnya di sini. Kemudian klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point. Kita klik lagi garis ini dengan batasnya di sini.
Berikutnya di base juga ada bagian yang tidak kelihatan langsung ya. Jadi di sini tuh ketutupan ya. Ini juga kita ganti dulu ya, kita proses dulu yang bold. Kita ubah bagian yang tidak kelihatan itu layernya menjadi AM3. Oke ya, ini udah. Jangan lupa kita save perubahan bloknya. Di sini kita ganti nama bolt atas menjadi bolt atas assembly, supaya dengan perubahan nama blok ini, blok originalnya yaitu bolt atas itu tidak ada perubahannya. Sedangkan yang diaplikasikan di gambar proyeksi assembly itu menjadi bolt atas assembly. Lalu klik OK. Oke ya, sini. Ini kenapa tidak ada perubahan? Ini jadi bolt atas assembly. Tapi kenapa dia tidak berubah ya? Ntar dulu, ini kita perbaiki ya. Dia tidak mengalami perubahan. Harusnya berubah. Oke. Dia sudah berubah. Tadi masih belum berubah. Kita save dulu ya step perubahan. Sambil kita cek ya, untuk mengecek blok untuk bolt original, apakah dia berubah? Enggak kan? Tapi bolt depan assembly dia yang berubah. Oke, nih. Selanjutnya ada juga bagian yang dia ada bagian yang tertutup, juga harus kita buat ya tampilannya menjadi garis putus-putus. Ini di komponen base dia kan ada bagian yang tertutup oleh bolt dan standar nut. Jadi kita klik dua kali di blok untuk base atas, kita klik OK untuk edit bloknya. Lalu kemudian kita klik di tab modify, pilih break at point lagi, klik garis yang akan kita break titik 1 sini, lalu klik kanan, klik kiri lagi repeat break at point, klik garisnya, lalu titik breaknya kita klik. Berikutnya yang ini ya, yang tertutup komponen standar nut, kita klik kanan lalu klik kiri repeat break at point, klik garisnya, tentukan titik breaknya di sini 1, lalu klik kanan lagi, klik kiri repeat break at point, klik lagi garisnya, tentukan titik breaknya di sini. Baru kemudian dua garis yang sudah kita break ya, yang menjadi bagian dari komponen base atas, komponen blok base atas, itu kita ubah layarnya menjadi AM3 ya. Oke, jangan lupa kalau sudah kita edit kita simpan, save changes. Base atas kita ubah nama bloknya ya, supaya untuk assembly ini dia mengaplikasikan nama blok baru yang sudah diedit menjadi base atas assembly. Oke ya, jadi 4 komponen sudah siap. Sekarang kita akan masukkan komponen yang berikutnya. Terus juga satu lagi sebelum kita masukkan komponen yang lain, kita pastikan ya ini sudah lengkap sebelum kita eksekusi untuk yang berikutnya. Kalau udah, kita masukkan komponen yang kelima yaitu lock nut. Cari blok lock nut. Nah, ini lock nut. Posisinya harusnya tapak atas ya. Salah, kita escape. Klik lock nut yang depan. Klik. Terus satu lagi yang kita pastikan, pada saat kita memunculkan blok untuk komponen lock nut untuk tapak atas, begitu nanti dia ditempatkan di posisinya, nanti ada beberapa komponen yang dia akan tertutup oleh komponen lock nut ini, sehingga bagian tertutup itu kita harus edit garisnya menjadi garis putus-putus. Baik, kita proses, kita klik di tab parametrik, lalu klik dulu di sini collinear, lalu garis sumbunya ini klik, kita buat dia sejajar dengan garis sumbu lubang.
baru kemudian klik concentric, kita klik garis lubang ketemu dengan garis lubang. Oke, kalau udah jangan lupa kita hide all untuk constraint. Nah, kita pastikan di sini ada beberapa bagian dari komponen yang tertutup oleh komponen locknut ya. Jadi bagian yang tertutup ini harus kita modif sehingga tampilannya menjadi garis putus-putus. Di sini komponen yang terlibat ya, yang tertutup oleh komponen locknut adalah base dan juga swivel. Kita mulai dari blok komponen base, kita klik 2 kali. Lalu di sini masih base atas assembly ya. Jadi nanti pada saat kita selesai mengedit, kita tidak perlu mengubah nama baru, kita tinggal mengedit di nama blok ini. Ya, kita men-save untuk nama blok ini. Lalu klik OK untuk mengeditnya. Kemudian kita lihat ya, bagian yang tertutup komponen locknut adalah batasnya dari sini sampai sini. Lalu kita klik di tab home, klik di panel modify, pilih break at point di sini. Lalu klik garis yang akan kita break. Posisi break 1 di sini 1. Lalu kita ulang ya, klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point. Klik lagi garis ini, lalu tentukan titik break keduanya di sini. Oke. Ini untuk base. Lalu berikutnya yang sebelahnya, yang bagian bawahnya, kita klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point. Klik garis yang mau kita break, lalu tentukan titik break 1 di sini. Kemudian kita ulangi lagi ya, klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point. Klik garis yang mau kita break, klik lalu titik break keduanya di sini. Kalau udah, ini kan untuk komponen base ya, kita klik tadi garis yang sudah kita break, ganti layernya menjadi AM3. Oke, tekan escape ya untuk keluar dari dari kondisi objek yang terpilih tadi ya. Lalu kemudian kalau udah, kita save ya, save changes untuk gambar blok komponen base atas, karena namanya kan udah base atas assembly ya, jadi kita tidak perlu ubah lagi namanya, kita tinggal save. Berikutnya kita akan mengedit untuk komponen swivel. Untuk komponen swivel kita klik 2 kali ya, ini masih swivel atas ya, masih original nama bloknya. Klik OK. Nah, di sini bagian yang akan kita break at point-nya ya, kita klik ya di tab home, lalu panel modify, klik break at point, klik garis yang akan kita break, kemudian titik break 1 di sini, lalu ulangi, klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point, klik garis yang mau kita break, lalu titik break 2 nya di sini ya, 1 udah. Lalu klik kanan, klik kiri lagi repeat break at point, garis ini kita klik, lalu titik break 1 nya di sini. Lalu klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point, klik garis yang mau kita break, lalu titik break 2 nya di sini. Lalu bagian ini juga harus kita break ya. Lalu klik kanan, klik kiri repeat break at point, klik garis ini, lalu titik breaknya 1 di sini. Klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point, klik lagi garis ini, lalu titik break keduanya di sini. Oke. Lalu berikutnya garis yang ini ya, kita klik kanan lagi, kemudian klik kiri repeat break at point, klik garis ini yang mau kita break, titik break 1 di sini. Lalu klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point, klik garis yang mau kita break, lalu titik breaknya yang kedua di sini. Lalu berikutnya garis yang ini dan ini ya, klik kanan, lalu klik kiri repeat break at point, klik garis yang mau kita break, lalu titik break 1 di sini. Kemudian klik kanan, klik kiri repeat break at point, klik garis yang mau kita break, lalu titik break 2 di sini. Lalu klik kanan, klik kiri repeat break at point, klik lagi garis ini, klik titik break 1, klik kanan lagi repeat break at point, klik garisnya, lalu titik break kedua di sini. Kemudian garis yang sudah kita break, kita pilih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa pada saat tampaknya tertutup blok komponen locknut, lubang swivel pun juga ketutup ya. Jadi ini juga kita pilih. Lalu kemudian kita ganti layernya menjadi AM3.
Oke, tekan escape untuk keluar dari mode mode break at point. Kalau udah, kemudian jangan lupa kita save changes. Save changes untuk swivel atas kita ganti namanya menjadi swivel atas assembly. Oke. Oke ya. Oke. Jadi sekarang udah 5 komponen yang sudah kita pasang di gambar proyeksi assembly tapak atas. Terakhir kita akan masuk untuk memunculkan dan menempatkan gambar blok untuk skru ke gambar proyeksi assembly untuk tapak atas. Kita cek ya di gambar proyeksi untuk skru. Lihat di sini, ini kan tampak depan, ini untuk mengimplementasikan gambar tampak depan. Oke. Kemudian gambar tampak atas juga untuk mengimplementasikan gambar tampak samping kanan. Kemudian gambar kanan ini untuk mengimplementasikan gambar tampak bawah ya. Sedangkan yang akan kita tempatkan di sini di gambar proyeksi assembly tampak atas itu harusnya tampak atas. Jadi di sini kita baru ada gambar proyeksi untuk skru tampak bawah, tinggal kita membuat gambar proyeksi tampak atas untuk komponen skru. Jadi tampak bawah udah ada, kita tinggal copy, klik ya, copy, pilih di sini copy ya, jangan power copy, lalu klik blok komponennya, lalu tempatkan dia posisinya di sini, ya. Oke, selanjutnya kita edit. Nah ini skru kanan ya, kita edit ya, oke. Lalu sebelum kita edit kita simpan dulu bloknya, save changes, ganti nama bloknya dari skru kanan menjadi skru kiri, klik OK. Nah kalau udah ya, kita klik lagi 2 kali untuk blok skru kiri ini ya, kita klik OK, baru kemudian kita edit. Apa yang membedakan antara blok tampak kanan dan tampak atas untuk skru? Kalau blok tampak kanan yang kelihatan adalah bagian di sebelah sini ya, sehingga ulirnya itu kelihatan. Sedangkan kalau gambar tampak kiri, kita lihat dari sini, ulirnya tidak kelihatan. Maka untuk simbol ulir ini kita ganti layernya menjadi AM3. Oke. Kalau udah, kemudian kita save changes. Ini masih skru kiri ya, lalu kita klik OK. Kalau udah, begitu kita klik di blok skru kiri ya, dia kan masih bisa bergerak. Makanya harus kita ikat dengan constraint. Klik di tab parametrik, kemudian klik di collinear, klik sumbu ini untuk garis sumbu ini untuk cross line-nya. Kemudian kita klik ya, berimpit dengan garis sumbu ini. Kemudian kita klik dimensional linear, klik titik ini dengan ini. Kita buat dia di sini 35 ya. Ketik 35. Enter. Kalau udah, jangan lupa untuk ngecek dimensi yang sebelahnya, kita klik show all sama 35. Hide all untuk meng-hide dimensi dan hide all untuk meng-hide constraint. Oke, kita sudah dapat gambar tampak atas untuk skru. Selanjutnya kita akan panggil ya. Blok tampak atas skru. Cari di sini skru kiri ya, klik. Munculkan dia di sini. Nah, pada saat dia muncul, ya, kita constraint dulu garis sumbu ini terhadap sumbu bagian yang ini dari skru ya. Karena lihat nih, posisi lubangnya kan ke sini, berarti lubangnya harusnya ke sini. Jadi kita pilih yang ini. Oke. Jadi arahnya lihat sama, lubangnya ke sini, ini juga ke sini. Selanjutnya kita constraint dengan concentric, pilih lingkaran dari skru, lalu pilih lingkaran lubang, maka dia akan berimpit seperti ini. Lalu kita klik hide all untuk meng-hide semua constraint. Oke, kalau sudah kita tempatkan gambar blok tampak atas untuk skru, berarti sudah lengkap 6 komponen untuk gambar proyeksi assembly tampak atas. Baik, kalau sudah lengkap, kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu untuk pembuatan drawing assembly. Oke, sebelum itu kita save dulu ya semua perubahan yang terjadi. Kemudian kita close untuk
Windows dari insert block. Kemudian kita masuk ke layout, kita klik di tab layout 1. Lihat di tab layout 1 ini sudah ada ya, sudah muncul title blocknya. Kalau dia sudah muncul ya, berarti sebelum kita lanjut, kita rename nama layout 1, klik kanan lalu klik rename. Ini kan akan kita jadikan layout ini sebagai layout untuk gambar assembly dari masinis jet. Kita ketik ya, 1 titik spasi, ketik masinis jack, enter. Oke, ini udah oke. Jangan lupa klik lagi di model ya, kita pastikan udah nggak ada lagi yang perlu kita edit. Klik lagi di tab layout masinis jack. Kemudian bagaimana cara memunculkan view-nya ke layout? Kita tinggal ketik mv. Lalu setelah kita ketik mv, di bawahnya kan muncul kan ada mv itu mview. Klik di mview. Tempatkan dia, kita buat batas untuk view-nya. Dari sini sampai sini. Oke. Lalu kemudian di bagian paper ini ya, kita klik supaya berubah menjadi model, supaya area view ini dia berfungsi sebagai area model, supaya kita bisa mengedit. Klik, kita atur posisi view-nya. Pastikan bahwa gambar proyeksi assembly berada di tengah. Kalau udah, kemudian klik lagi di tab model supaya berubah menjadi paper. Klik batas view-nya tadi yang garis merah, atur skalanya. Kita coba skala 1:1. Nah, terlalu besar ya. Kita klik lagi di skala, ubah menjadi 1:2. Oke, sekarang 1:2 udah oke ya. Kemudian tekan escape untuk keluar dari area yang warna biru ya, pilihan warna biru, klik. Lalu kalau udah, kita atur batas view-nya. Kita klik ya ujung-ujung dari area batas view. Tempatkan view-nya seperti ini. Oke. Udah. Lalu kemudian ini bisa kita pindahkan ya. Di sini bisa kita pindahkan dia posisinya. Tekan escape. Oke, kita perkirakan untuk posisi awal tempatkan seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat tampilan. Di sini kan akan muncul part list dan juga ada gambar balon. Untuk memunculkan part list, kita harus melengkapinya, membarenginya dengan gambar balon. Gimana caranya? Ya, kita klik lagi di AutoCAD Mechanical, klik lagi di tab model. Nah, di sini kita akan membuat ya, mengidentifikasi komponen-komponen ya supaya bisa dimunculkan ke dalam part list. Caranya kita klik di tab home. Cari di sini toolbar namanya part reference. Bisa di tab home atau bisa juga di tab annotate. Di tab annotate di sini ada part reference. Kita klik di tab home ya, bisa di tab home atau annotate. Kita coba mulai dari tab home, klik part reference. Lalu klik ini ya untuk block base. Nah, di sini lihat bahan, untuk bahan komponen base kita ketik mild steel. Lalu deskripsi kita masukkan nama komponennya base. Untuk dimensi kita kosongkan. Untuk nomor gambar ya, kita coba ya, kan kita belajar untuk redrawing. Kita lihat untuk komponen base dia gambar detail nomor 1, kemudian bolt swivel dan bolt gambar detail nomor 2, dan standar nut lock nut screw ini gambar detail nomor 3. Jadi untuk komponen base ya, kita akan masukkan nomor drawingnya. Pertama masukkan dulu inisial dari instansinya. Karena kita kan Universitas Dharma Persada, jadi kita masukkan inisialnya UDP, lalu strip. Nah, yang bagian kedua ini menunjukkan tahun pembuatan. Sekarang kan tahun 2026, jadi masukkan 26, lalu strip. Nah, sekarang nama alatnya apa? Namanya kan masinis jack. Jadi singkatan dari masinis jack itu MJ. Lalu kita strip. Nah, sekarang nomor halaman gambar detailnya. Ini kan untuk base ini kan komponen nomor 1 ya. Jadi gambar detail nomor 1 masukkan angka 01. Jadi untuk dimensi nanti untuk part list assembly dan dimensi untuk part list detail komponen kita kosongkan, termasuk nomor artikel numbernya.
Kemudian kita klik OK. Satu ya, ini untuk komponen base. Lalu klik lagi Path References, klik untuk komponen swivel. Nah, bahannya sama, kita ketik mild steel. Lalu deskripsinya ini swivel. Lalu nomor drawingnya swivel untuk gambar detail nomor 2 ya. Jadi UDP strip 26 strip MJ strip 02. Nah, pastikan ya kalau untuk bahan itu tergantung keperluan desain ya. Biasanya kalau untuk material yang untuk komponen biasa ya, yang tidak membutuhkan syarat harus higienis atau food grade, itu biasanya materialnya jenisnya dari mild steel atau carbon steel, dengan baja dengan karbon rendah ya, atau carbon steel. Bisa juga carbon steel, mild steel, ataupun ASTM A36, ST37 ataupun ST39 ya. Jadi seperti itu, atau SS41 ya. Jadi bahannya di sini untuk latihan kita ketik mild steel. Jadi dia sejenis dari baja dengan karbon rendah atau carbon steel. Dah, kemudian kita klik OK. Ini dua komponen sudah. Sekarang komponen ketiga ini bolt, komponen keempat standar nut, komponen kelima lock nut, dan komponen keenam screw. Kita klik lagi Path Reference. Klik ya dia di sini. Nah, bahannya masih sama, mild steel. Lalu deskripsi komponennya namanya bolt. Nomor drawingnya ini kan untuk gambar detail nomor 2 ya. UDP strip 26 strip MJ strip 02 ya. Yang lainnya dimensi dan artikel number kita kosongkan. Kemudian kita klik lagi ya Path Reference, klik untuk komponen standar nut. Ini bahan juga sama mild steel. Lalu deskripsi standar nut. Nomor drawingnya UDP strip 26 strip MJ strip 03 sekarang ya kalau untuk standar nut. Klik OK. Ini dia 1 2 3 4 udah. Sekarang yang kelima. Kita klik lagi Path References. Klik di sini. Bahan masih mild steel. Lalu deskripsinya ini lock nut. Kemudian drawing number UDP strip 26 strip MJ strip 03. Oke. Lalu yang terakhir komponen keenam ya, kita klik. Bahan sama mild steel. Deskripsi ini screw. Drawing numbernya UDP strip 26 strip MJ strip 03. Oke. Ya, lihat. Urutannya harus dihafalkan ya, karena nanti akan berguna pada saat kita memilih untuk komponen yang akan kita tampilkan di part list pada bagian gambar detail komponen ya. Jadi ini 1 2 3 4 5 dan 6. Oke. Kalau udah, kemudian kita akan munculkan balonnya. Caranya gimana? Kita klik di sini tab annotate. Nah, di sini kan ada balon. Balon, klik di sini. Ya. Tempatkan dia di sini. Satu, lalu kemudian balon kedua. Tempatkan dia di sini. Kemudian balon ketiga. Tempatkan dia di sini. Balon keempat. Tempatkan dia di sini. Lalu kemudian balon kelima. Lalu balon keenam. Oke. Lihat ya. Kita lihat tadi di layout, di sini kan skalanya tadi 1:2 ya. Lihat 1:2. Maka pada saat menampilkan balon di sini, kita klik ya semua balon. Klik semua balon. Lalu pastikan di sini Windows untuk properties muncul. Kalau belum, kita bisa klik kanan, dicari sini properties ya. Kita klik nanti akan muncul di sini. Tempatkan nanti dia di kiri. Nah, pastikan
Begitu kita sudah memilih untuk 6 balon ini, pastikan skalanya kita sesuaikan dengan skala tampilan di layout. Kan tadi di layout 1:2 ya, maka skalanya kita ketik 2 di sini. Enter. Lihat skalanya jadi lebih besar. Kita cek di layout, nanti tampilannya kan seperti ini kan. Klik lagi di tab model. Nah, sekarang supaya tampilan dari balonnya ini sejajar, baik horizontal maupun vertikal, kita bisa mengaturnya. Caranya di kelompok panel toolbar balon, di sini kan ada balon, kemudian juga ada reorganize balon. Nah, reorganize balon ini toolbar untuk mengatur posisi balon ini apakah dia sejajar vertikal ataupun horizontal. Kemudian juga ada collect balon, ini untuk membuat balon menjadi satu ya, untuk menampilkan kalau misalnya dari komponen tersebut terdapat komponen lain yang dia memang terpasang pada komponen tersebut ya, yang mana kalau kita tampilkan balonnya secara terpisah itu terlalu berimpit ya. Jadi kita bisa kumpulkan menjadi satu menggunakan collect balon. Sedangkan yang renumber balon ini toolbar untuk mengganti nomor balon ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana untuk mengatur supaya posisi dari balon ini bisa sejajar. Kita klik di reorganize balon. Klik dulu 4 toolbar ini, 4 balon ini. Lalu klik kanan. Di sini kan horizontal ya. Kita ganti di sini ada vertikal. Pastikan balonnya dia akan muncul seperti ini. Oke. Begitu juga yang ini ya. Kita klik lagi reorganize balon. Klik ini dan ini. Klik kanan. Nah, dia kan posisinya horizontal kan? Oke, satu. Nah, ini pastikan dia udah sejajar horizontal, cuma ini posisi kita geser. Ya, pastikan muncul itu garis warna hijau putus-putus ya, supaya dia tidak bergeser untuk posisi kesejajaran horizontalnya. Oke. Jadi balon sudah kita buat, jangan lupa kita save. Kemudian kita masuk ke tab layout masinis jack. Nah, lihat begitu balon muncul, part listnya pun juga akan otomatis muncul. Ini kalau kondisi part listnya memang sudah kita setting ya. Sudah kita setting, maka pada saat balon muncul, maka part listnya pun akan muncul ya sesuai dengan nama komponen yang kita setting untuk nomor urut berapa di balonnya. Oke. Udah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke pemberian dimensi. Nah, sebelum masuk ke pemberian dimensi, ini kan garis batas warna merah ini kan kelihatan. Supaya tidak kelihatan, kita masuk ke tab home, cek di layer, cari nama layernya Amfuse ya, lalu kita klik di lampu supaya lampunya mati. Sehingga kalau lampu mati, maka tampilan garis batas warna merah itu tidak akan kelihatan. Oke, kemudian kita akan mulai ya, belajar memberikan dimensi. Karena kita belajar untuk membuat ulang atau redrawing dari referensi gambar yang ada, maka kita harus menampilkan gambar dimensinya pun juga harus sesuai dengan gambar ya. Kita akan mulai nanti dari dimensi ya untuk tampak proyeksi depan. Kita klik lagi di software AutoCAD Mechanical-nya. Sebelum kita mulai, kita cek dulu ya untuk settingan dari dimensinya. Klik kanan, lalu klik di sini option. Tunggu sampai dia muncul ya. Cari di sini AM standard, lalu klik 2 kali di dimension. Di dimension, cek di edit. Di sini muncul AM ISO, klik modify. Nah, pastikan di text ini text height-nya itu 2,5 ya. Lalu offset from dim line-nya 0,75. Ingat, koma di AutoCAD itu titik ya. Kemudian simbol dan arrow, pastikan arrow size-nya juga 2,5. Kemudian brick size-nya kita setting boleh 2,5 nggak apa-apa. Nah, ini kalau udah kita klik OK. Ini juga kita klik OK. Lalu pastikan nih force power dimension-nya centang, lalu klik apply dan OK. Lalu di sini kita apply lagi, baru kemudian OK. Nah, kalau udah, kita akan munculkan ya dimensinya. Klik di tab annotate, lalu klik di power dimension. Klik dimensi ini dulu pertama ya, ketebalan base. Oke, 14. Lalu berikutnya
dari bawah sampai ke center ini, center dari lubang base ya. Nah, pada saat penempatan dimensi, pastikan dimensinya berimpit dulu dengan dimensi pertama, baru kemudian kita geser ke kiri sampai dia menentukan tempatnya sendiri. Oke, kemudian klik lagi titik bawah, kemudian tempatkan dia sampai sini ya. Buat dia sejajar dulu dengan dimensi kedua, lalu tinggal geser sedikit supaya dia menempatkannya sendiri. Lalu dimensi terakhir, bawah sampai yang paling puncak atas. Buat dia sejajar dengan dimensi ketiga, lalu tinggal geser sedikit ke kiri sampai dia menentukan tempatnya. Oke, ya. Oke, ini udah. Ini terlalu mepet ke kiri ya. Jadi kita bisa geser. Kita klik di tab home, kita munculkan lagi garis batas view tadi. Fuse ya, nyalakan lampu, dia akan muncul. Lalu klik ya di sini. Nah, pada saat dia muncul ini kan ada tanda titik di tengah. Klik aja, tinggal kita geser sedikit. Oke. Kalau masih kurang, kita klik lagi, geser lagi sedikit. Oke ya. Kalau udah, jangan lupa kita hide lagi untuk tampilan view-nya dengan mematikan lampu di Fuse. Kalau udah, kita akan buat dimensi ya. Lihat. Dimensi yang ini dari sini sampai ke tengah dan dimensi panjang total. Klik di tab annotate, lalu klik power dimension. Klik sini, lalu klik yang bagian tengah, tempatkan dia di sini. Klik lagi, lalu klik ya titik ini, kemudian titik yang ini. Buat dia sejajar, pertama berimpit dulu dengan dimensi yang pertama, lalu agak geser ke bawah supaya dia menempatkan sendiri posisi dimensinya. Oke, kita lihat ya, sudah sesuai dengan gambar referensi. Udah, sekarang kita akan membuat tampilan dimensi untuk tampak kanan seperti ini ya. Pertama kita klik dulu di sini, lalu klik sini. Nah, kita akan tempatkan di ke bawah supaya dia sejajar. Nih kita arahkan di sini ya, baru kita tergeser supaya dia sejajar tuh, sejajar dengan dimensi ini. Nah, kalau di sini kan ada angka desimalnya ya, 77,2. Kita keluar dulu, klik kanan, enter untuk keluar, lalu tekan escape ya untuk keluar dari mode dimensi. Kita klik ini dimensi yang 77,2 ini, lalu kita atur dimensinya menjadi 0 ya, enter ya, escape untuk keluar dari mode dimensi sehingga dia dimensinya cuma 77. Lalu berikutnya kita klik di tab annotate, klik lagi power dimension, klik ya dimensi ini sini sampai ke sini, pastikan dimensinya kita tempatkan dia sini ya. Oke, 104. Lalu klik lagi. Nah, pastikan dimensi sejajar dulu dengan dimensi sebelumnya, lalu tinggal geser sedikit ke kiri supaya dia bisa menempatkannya, menentukan posisinya otomatis. Lalu kemudian ini klik titik ini, kemudian terhadap titik ini, tempatkan dimensinya ke atas. Nah, ini kan berbentuk silinder, jadi kita harus memunculkan dimensi diameter. Kita keluar dulu ya dari mode dimensi, tekan escape, klik di dimensi ini 2 kali supaya dia muncul kondisi editnya. Klik, arahkan kursor ke depan angka ini, lalu klik simbol diameter, lalu klik close editor. Oke, klik lagi power dimension, lalu klik titik ini dengan titik ini untuk memunculkan dimensi dari komponen lock nut ya. Lalu arahkan dimensi sejajar dulu dimensi ini, lalu arahkan geser ke atas supaya dia bisa menentukan posisinya otomatis. Lalu klik lagi, tampilkan simbol diameter, lalu close editor. Oke ya, lihat di sini dimensinya sudah hampir selesai. Kita cek lagi ya. Ingat, karena kita belajar untuk meredrawing, berarti kita belajar juga membuat gambarnya semirip mungkin dengan gambar referensi kita. Jadi beda kalau kita membuat desainnya, memang desain dari awal, kita bisa mengcustom sendiri dimensinya. Tapi kalau kita belajar dari redrawing, kita belajar bagaimana menampilkan gambarnya semirip mungkin dengan referensi gambar yang kita buat. Sekarang tinggal memunculkan
dimensi untuk lubang ini ya. Klik ya, masih dengan kondisi dimensi aktif ya. Di situ kan di bawah kursor ada keterangan specify first extension line origin. Berarti kita tinggal klik kanan lalu klik enter. Nah, di bawah kursor ada tulisan select arc atau circle. Berarti kita bisa memilih objek berbentuk lingkaran ya. Klik di sini. Lihat, tekan enter, tekan escape untuk keluar ya. Lalu kita klik 2 kali di dimensi ini. Kita lengkapi, lubangnya kan diameter 11 dan kondisinya tembus kan. Begitu kita klik kursor di sebelah kanan, tekan spasi, lalu ketik THRU. Ini THRU itu artinya true, tembus ya. Klik close editor. Nah, kita atur posisinya, kita betulkan posisinya. Ya. Supaya tulisannya tidak memotong garis dimensi. Kalau sudah selesai baru kita akan memberikan dimensi untuk tampak atas ya. Lihat tampak atas dimensinya seperti ini. Pertama kita mulai dulu dari klik ya, power dimension, mulai dari posisi yang ini. Lalu pertama kita buat ini sejajar dengan dimensi yang ukurannya 14. Klik. Satu, posisi udah benar. Lalu dimensi yang kedua, klik, arahkan dulu dia sejajar berimpit dengan dimensi sebelumnya, lalu tinggal geser ke kiri supaya dia menempatkan otomatis posisi dimensinya. Kemudian yang ketiga, ya, buat dia sejajar dengan dimensi ini, lalu geser agak ke kiri supaya dia menentukan posisinya otomatis. Berikutnya, ya, dimensi ini lubang terhadap garis tepi ya. Oke, 29. Lalu kemudian posisi dari lubang kita buat ya. Lalu kemudian dimensi lubangnya akan kita kasih. Jadi kita klik kanan dulu ya. Lalu klik kiri supaya di bawah kursor ada tulisan select arc circle. Klik ini untuk lubang. Lihat dimensi lubang ini kan diameter 14. Lalu kita cek lubangnya identik ada berapa? Ada 2 kan? Maka kita tekan escape untuk keluar dari mode dimensi. Kita klik 2 kali di dimensi lubang yang diameter 14. Nah, kita tambahkan keterangan. Karena ada 2 lubang yang identik, berarti kita tambahkan keterangan 2 kali. Lalu arahkan kursor ke batas terakhir dari dimensi, lalu kasih spasi. Ketik keterangannya THRU, true. Karena apa? Karena lubangnya kan tembus. Klik OK. Nah, tinggal kalau udah kita tinggal atur posisi lubangnya supaya dia rapi. Oke. Jadi ada 2 lubang yang identik ya dengan diameter 14. Berikutnya di bagian sudut-sudut ini kan membentuk radius ya. Maka kita klik ya power dimension. Lalu klik kanan, klik enter supaya keterangan di bawah kursor menjadi select arc atau circle ya. Kemudian klik nih radius ini, tempatkan dimensinya di sini. Lalu lihat keterangannya ya bahwa sudut yang membentuk radius itu ada 4. Maka kasih keterangan di depannya 4 kali. Oke ya. Ini udah. Sambil kita cek sesuai gambar referensi. Ya, kalau cek berarti udah ya. Ini sudah semua. Kita kasih. Jangan lupa kita tekan escape untuk keluar dari mode dimensi. Kemudian kita cek ya, dimensi sudah, balon sudah, part list sudah. Sekarang kita isi ya, lengkapi di etiketnya. Parameter di etiket. Pertama skala. Skala tadi kan 1:2 ya. Gimana cara mengeceknya? Klik lagi tab home, munculkan lagi garis batas view ya dengan menyalakan lampu di player Amvius. Klik ya area batas ini, lalu cek skalanya di sini 1:2. Oke. Jangan lupa kalau udah kita matikan lagi ya lampu untuk Amvius supaya garis batas nggak kelihatan. Kemudian kita edit di sini. Skalanya kan di sini masih 1:1. Kita edit, ganti skalanya 1:2. Kemudian satuannya masih milimeter. Kemudian tanggal gambar ini dibuat tanggal berapa? Sekarang kan tanggal 3 ya, 3 Juni. 03, bulannya 06, tahunnya 2026. Oke. Lalu kita ketik di gambar. Siapa yang menggambar? Ini yang menggambar ya, kalau
mahasiswa yang menggambar, maka ketik nama mahasiswa. Karena untuk tutorial ini saya menggambar, maka saya masukkan nama saya. Ya, pastikan nama pertama utuh, nama selanjutnya itu singkatan. Kemudian yang memeriksa, biasanya kalau untuk perkuliahan ini yang memeriksa itu kan dosen yang mengajarnya ya. Jadi bisa di sini untuk mahasiswa ketik di bagian memeriksanya nama dosennya. Tapi untuk sebagai bahan pelajaran di sini nama yang memeriksa bisa kita masukkan seperti nama Pak Yefri ya. Ketik Yefri Chan. Chan-nya kita singkat C. Kemudian yang menyetujui, biasanya menyetujui itu kepala departemennya ya. Kalau di perusahaan itu kan kepala departemen mechanical misalnya siapa itu masukkan. Nah, sekarang di prodi teknik mesin kita masukkan ke prodi. Jadi misalnya Pak Didik Sugianto. Didiknya lengkap, Sugiantonya kita masukkan singkatan S. Oke. Sekarang judul gambar. Klik di judul gambar. Ini kan nama alatnya masinis jack ya. Ketik namanya masinis jack. Lalu nomor gambar. Nah, untuk assembly ya. Kalau untuk gambar komponen detail dimulai dari nomor urut 1 sampai seterusnya. Kalau untuk gambar drawing assembly ya. Kita mulai dengan angka 0 atau terakhirnya kita tulis AS untuk simbol assembly. Ya, kita ubah, tekan Ctrl A. Ganti menjadi UDP strip 26 tadi ya, strip MJ, strip simbol gambar induk tuh 00 atau AS. Kita klik 00. Lalu keterangan di sini nama customernya siapa? Karena kita kan dari prodi teknik mesin, kita masukkan di sini teknik mesin. Oke, selanjutnya untuk gambar pertama revisinya revisi 0 ya. Lalu file name-nya. Untuk nama file name kita harus masukkan sesuai dengan nama file yang tersimpan ya. Di sini kan yang tersimpan namanya masinis jack 2026. Ketik di sini masinis jack 2026. Oke. Ya, jadi nama di sini tuh sesuai dengan nama file yang tersimpan. Oke, ini udah. Part listnya juga udah. Gambar proyeksi sudah udah. Nah, sekarang tabel revisi. Tabel revisi ini kalau misalnya gambar pertama itu revisi 0. Simbol di sini juga harus sama ya, masuk ke revisi 0. Kemudian namanya yang membuat gambar revisi untuk revisi 0 ini sama dengan nama yang menggambar pertama kali. Ya. Misalnya kalau yang gambar ini kan saya kan, berarti masukkan nama saya di sini. Lalu tanggal revisi 0 ini juga sama dengan tanggal gambar pertama kali dibuat, berarti 3 Juni 2026. Lalu untuk deskripsinya revisi 0 biasanya kan dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Ini biasanya kalau gambar pertama kali dibuat dia untuk produksi, jadi keterangan di deskripsinya dikeluarkan pertama kali untuk manufaktur. Tapi kalau misalnya gambarnya untuk keperluan approval ke customer, di sini keterangannya dikeluarkan pertama kali untuk approval ya. Revisi 0. Oke. Ini kita untuk gambar revisi 0 sudah oke ya. Nah, gimana kalau nanti ternyata setelah kita distribusikan gambarnya ke produksi, ternyata ada masalah. Ada bagian dari komponen yang harus kita ubah. Misalnya bagian yang kita ubah ini ukuran lubangnya ya. Misalnya ukuran lubang ini harus kita ubah. 2 lubang ini kan. Berarti ini yang harus kita berikan identifikasi revisi. Pertama kita mulai dari tabel revisi ya. Kita klik offset, masukkan offsetnya 5, lalu klik nih garis batas tabel revisi, arahkan ke bawah, lalu klik kanan untuk keluar, lalu klik extend, pastikan supaya garis ini diperpanjang ya. Lalu kemudian kita klik kanan, tekan enter untuk keluar dari mode extend, lalu kita klik copy. Kita copy ya, mulai dari ref note yang membuat revisi, tanggal dan deskripsinya, klik kanan, lalu kita klik base point, lalu kita klik ya posisinya untuk membuat revisi, ganti revisi berikutnya dari 0 menjadi 1. Nah, kemudian untuk yang melakukan revisi 1 boleh sama dengan
yang pertama kali menggambar ataupun orang lain ya. Misalnya yang melakukan revisi 1 di sini, misalnya Pak Husen ya. Kita ketik di sini Husen Asbanu, misalnya. Klik ya. Kemudian tanggal berapa dia melakukan revisi. Untuk revisi 1 dan selanjutnya itu boleh tidak sama dengan nama yang menggambar ya. Misalnya tanggal revisinya di sini kita buat dia tanggal 18. Misalnya bulan 9 September ya, tahun 2026. Lalu deskripsikan yang direvisi apa. Misalnya ya, kita buat ya, Ctrl A di sini perubahan dimensi lubang. Oke, klik. Nah, kalau di sini udah revisi 1, maka di sini juga harus kita ganti ya dari revisi 0 menjadi revisi 1. Lalu kemudian syarat ada revisi, maka kita perlu memunculkan cloud revisi atau awan revisi. Misalnya kan posisi yang direvisikan lubang ini, 2 lubang ini ya. Berarti kita klik di panel draw, cari di sini kan ada ini ya, rektangular. Klik di sini. Kita klik dulu di modify ya, atur posisinya polyline to ini escape. Klik kanan, ref cloud. Klik arc length. Kita masukkan arc length-nya, kita ganti jadi 2 ya, enter supaya dia lebih kecil. Lalu klik ya posisinya. Nah, misalnya 1. Lalu 1 lagi ya, klik kanan, lalu klik kiri revision cloud. Sini. Ya, lihat ini ada 2 simbol revisi ini, 2 lubang. Ya. Lalu setelah kita buat awan revisi, nah di sini kita perlu masukkan ya. Logo revisinya kita masukkan di sini, kita copy. Klik base point-nya, tempatkan dia di sini. Nah, atur posisinya. Jadi yang kita revisi itu di sini 1. Lalu ada 1 lagi di sini. Ya. Jadi dia bagian yang kita revisi itu berarti lubangnya nih, dimensi lubang. Ya, misalnya kalau sebelumnya dia dimensinya mungkin diameter 12, kita ubah misalnya jadi 14 ya. Ini syarat-syarat untuk memunculkan gambar revisi. Pertama di tabel revisinya kita munculkan ini revisi keberapa. Ya, siapa yang merevisi, tanggal revisi kapan, kemudian deskripsikan apa yang direvisi. Kemudian simbol revisi di etiketnya juga kita ubah sesuai dengan tabel revisi. Kemudian di bagian gambar yang berubah, kita munculkan awan revisi atau cloud revisi. Kemudian simbol revisi yang keberapanya tadi kita tempatkan di dekat awan revisi. Oke ya, sampai sini jelas. Berarti pelajaran untuk pembuatan drawing assembly untuk masinis jack ya sudah selesai kita buat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk membuat gambar teknik untuk drawing detail komponen base ya. Jadi komponen pertama base. Baik, demikian perkuliahan kita hari ini. Ya, kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.